Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengulas tentang logika Ustadz Dasman yang fasid atau rusak. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dari Ustadz Dasman bahwa jika istawa diartikan dengan istaulah yang artinya menguasai, itu adalah arti yang fasid atau arti yang rusak. Baik, kita dengarkan ulasan Ustadz Dasman Al-Wahabi terlebih dahulu. Tapi kalau hanya sekedar logika, tidak didukung oleh bahasa, maka ini hanya sekedar takwil yang fasid. Misalnya, kalimat yang sering diperdebatkan orang hari ini sebenarnya dulu tidak pernah diperdebatkan oleh sahabat, karena mereka paham. Kita karena tidak paham, makanya dia berdebat. Ketika makna istawa diartikan dengan istaulah, padahal istaulah menurut ahli bahasa adalah menguasai sebelum, di mana sebelumnya dia menguasai. Apakah ini patut dikatakan kepada Allah? Sebelumnya dia belum menguasai arsy, setelah itu baru dia kuasai. Ini makna adalah fasid. Kenapa? Karena hanya mengalami qarina akliyah semata, logika semata, dan bahasa sama sekali tak mendukung. Sebab apa? Istaula fulan ala kaza, maknanya sebelumnya dia belum menguasai. Apakah Allah sebelumnya tidak menguasai arsy? A'udzubillah min hadzal kalam, hadza kufur. Ada sebagian dari makhluknya yang tidak dikuasai Allah, habis itu dikuasainya. Maka ini adalah takwil yang fasid. Maka diartikan misalnya istiwa dengan menguasai. Apa istimewanya ayat karena Allah juga menguasai yang lain? Apa gunanya menguasai arsy? Karena Allah juga menguasai langit, bumi dan sebagainya. Kalau seandainya itu makna menguasai, cukup Allah katakan wallahu qadirun ala arsy. Allah menguasai. Nah, atau istaula ala arsy. Masa Allah tidak pandai bahasa Arab? Kita lebih pandai pula bahasa Arab dari Allah. Dari pernyataan Ustadz Dasman Al-Wahabi ini ada beberapa poin yang akan kami tanggapi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa istawa tidak bisa diartikan istaula karena secara bahasa tidak didukung. Karena menurut beliau arti istaula adalah menguasai dan sebelumnya tidak menguasai, dan arti seperti ini tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah tidak memakai redaksi qadirun saja? Misalnya Allahu qadirun alal arsy. Yang ketiga, mengartikan istawa dengan istaula hanyalah pakai logika. Jadi menurut Ustadz Dasman, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan kata istawa dengan istaula itu hanya menggunakan logika saja. Yang keempat, bukankah Allah juga menguasai selain arsy? Artinya begini, menurut Ustadz Dasman, kenapa arti istawa itu diartikan istaula, menguasai? Padahal yang Allah kuasai itu bukan hanya arsy. Baik, berikut ini tanggapan dan bantahan dari kami, santri Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Santri Indonesia, tapi insya Allah tidak kalah dengan orang-orang yang lulusan Timur Tengah atau Madinah. Pertama, kata istawa diartikan istaula itu bukan kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi ulama salaf yang mengartikan istawa dengan istaula atau menguasai. Misalnya Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak. Beliau ulama bahasa, beliau ulama salaf, beliau wafat pada tahun 237 Hijriah. Jadi beliau ini salaf asli, ulama salaf asli. Selain ahli bahasa, beliau juga ahli nahwu, ilmu gramatika Arab. Beliau juga ahli sastra. Nah, di dalam kitabnya beliau mengatakan, di dalam masalah mengartikan ar-Rahmanu 'alal istawa, maka kata beliau istawa istaula. Arti istawa itu adalah istaula menguasai. Nah, inilah arti istawa menurut ulama salaf. Nah, katanya kita harus ikut ulama salaf. Nah, ini ada ulama salaf yang mengatakan bahwa istawa itu maknanya istaulah, menguasai. Kok dikatakan fasid, dikatakan rusak? Ini sebenarnya kita itu harus ikut ulama salaf atau ikut Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya, jujur aja lah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ternyata yang mengartikan istawa dengan istaulah menguasai itu tidak hanya 1-2 ulama, tapi banyak. Nah, diantaranya ini. Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 311 Hijriah. Jadi beliau masih nututi sebagian dari hidupnya masa ulama salaf. Beliau ini ulama bahasa dan juga ulama nahwu di masanya. Beliau menulis dalam kitabnya Ma'anil Quran wa qalu makna istawa istaula.
Makna istawa adalah istaula menguasai. Nah, selain beliau juga ada ulama yang menafsiri istawa itu dengan istaula atau istilah menguasai, yaitu Al-Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dari madhab Hanafi. Nah, beliau wafat pada tahun 333 Hijriah, masih dekat sekali dengan masa ulama salaf. Beliau mengatakan mengenai arti istawa yaitu awil istilah alaihi, menguasai arsy. Maksudnya bagaimana? Allah menguasai arsy dan tidak ada satupun selain Allah yang bisa menguasai arsy, dan tidak ada satupun dari selain Allah yang bisa mengatur arsy. Nah, itu maksudnya. Nah, jawaban yang kedua dari kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata ada penjelasan dari ulama bahwa arti istawa itu adalah al-istilah atau istaula menguasai, al-mujarrad min maknal mughalabah, yang tidak perlu didahului, tidak menguasai dulu. Jadi ada makna istawa itu istaula menguasai tanpa didahului, tidak menguasai. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya arti istaula yang menguasai, nggak perlu didahului dengan arti tidak menguasai. Jadi misalnya ketika kita mengartikan al-Rahmanu alal arstawa, artinya Allah atas ars menguasai tanpa didahului, tidak menguasai. Artinya Allah menguasai ars begitu saja. Kenapa? Karena arti istaula itu menurut ulama artinya adalah menguasai, bisa diartikan menguasai tanpa didahului, tidak menguasai. Siapa yang bilang seperti ini? Yang bilang seperti ini adalah al-muhaddits, ulama hadis, ulama fikih, Ibnul Muallim Al-Qurasyi. Selanjutnya, bantahan kami yang ketiga, andai pun ya kata istawa itu diartikan istaqarrah, itu pun bisa menyebabkan masalah. Misalnya, istawa itu kita artikan istaqarrah, menetap ya, menetap di atas aras, menetap di atas langit. Berarti sebelumnya Allah itu poyang-paying, Allah itu amburadul, Allah itu pindah-pindah kemana-mana. Nah, bisa menyebabkan pemahaman seperti itu. Atau diartikan irtafa'ah, tinggi. Berarti sebelumnya Allah itu rendah. Nah, atau diartikan naik, so'idah. Berarti sebelumnya Allah Ta'ala itu turun, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya diartikan istaula, itu mengindikasikan berarti sebelumnya Allah Ta'ala tidak menguasai. Begitu juga ketika diartikan istaqarrah yang artinya menetap, berarti itu nanti bisa menyebabkan pemahaman, menimbulkan pemahaman baru bahwa Allah Ta'ala berarti sebelumnya tidak istaqarrah, tidak menetap, amburadul, pindah-pindah, dan seterusnya. Kita lanjutkan bantahan yang keempat. Nah, kita sudah paham ya, sudah mengetahui bahwa istawa itu maknanya banyak. Istawa ala itu setidaknya memiliki 3 arti. Ada istaula menguasai, ada akbalah menghadap, ada fauqoh atau ala di atas. Lebih jelasnya mengenai arti istawa atau istawa ala ini bisa dilihat di konten kami sebelumnya yang berjudul Arti Istawa menurut Kamus dan Ulama Salaf, Ustadz Firanda Blunder. Nah, menurut Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Al-Harari Asy-Syafi'i, makna istawa itu bisa difahami maknanya adalah al-qahru wal istilah. Maknanya adalah menguasai. Kenapa? Idh huwa asyrafu ma'anil istiwa. Karena makna al-qahru wal istilah, menguasai itu adalah makna yang paling agung, makna paling mulia, dan makna ini yang cocok, yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu wasafa nafsahu bi annahu qahar. Karena Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan qahar, maha menguasai. Di dalam Al-Qur'an ada qahar, maha menguasai. Fala yajuzu ayat trukah, maka enggak boleh meninggalkan apa yang cocok, yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala kepada sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak layak itu adalah wahwa al-julus wal ittisal wal istiqrar, yaitu duduk, misalnya diartikan Allah duduk di atas aras, duduk di atas langit. Atau ittisal, nyambung, Allah itu menyentuh aras. Atau makna istiqrar, menetap, Allah menetap di atas aras, menetap di atas langit, dan seterusnya. Lah ini enggak layak untuk Allah. Masa Allah itu bertempat, berada di tempat, di sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, ini yang tidak layak untuk Allah. Selanjutnya
Ustadz Dasman mengatakan kalau memang diartikan menguasai, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan redaksi qadirun? Misalnya Allahu qadirun alal arsy atau Allahu istawala alal arsy, Allah menguasai aras. Maka jawaban kami santri Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Maha berkehendak, terserah Allah dong. Kita ya harus menerima, kewajiban kita itu ya harus menerima. Yang pertama, kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, majas itu biasa. Dan majas itu banyak di dalam Al-Quran, bukan hanya masalah istawa. Banyak di dalam Al-Quran itu yang menggunakan majas. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan orang-orang Arab itu sudah terbiasa sebelum Nabi diutus sudah menggunakan belaghah atau majas atau sastra di dalam berbicara sehari-hari. Bahkan mereka itu hebat sekali di dalam masalah membuat syair. Nah, kalau misalnya Al-Quran lebih jelek dari syair mereka, mudah sekali nanti dikalahkan. Padahal Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh para ulama, Al-Quran itu adalah mukjiz, melemahkan musuhnya dari segala sisi, dari isi, bahkan dari lafaz dan semuanya. Oleh karenanya, jika lafaz istawa diartikan istaulah, ya fan-fan saja, tidak masalah itu. Kenapa? Karena majas itu sudah terbiasa di dalam bahasa Arab. Apalagi makna istawa itu memang banyak. Dan oleh Allah tidak dijelaskan maknanya itu yang mana. Maka harus melihat indikasi atau korenah dari dalil-dalil yang lain. Misalnya dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran yang lain dijelaskan bahwa Allah itu tidak di langit. Misalnya wa ma'akum aina ma kuntum dan lain sebagainya. Banyak dalil yang menjelaskan Allah tidak di langit. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak butuh kepada apapun dan seterusnya. Baik, contoh ya selain istawa yang maknanya itu bukan makna hakiki, bukan makna zahirnya. Misalnya ada ayat wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kalau diartikan secara hakiki maka nggak mungkin kan. Pengertiannya akan menjadi begini, Allah, zatnya Allah itu bersama banyak umat manusia. Dimanapun umat manusia berada maka zatnya Allah berada di situ. Nah, maka ini kan tidak bisa diartikan seperti itu. Maka maksudnya di sini kata para ulama ilmuhu, ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah yang bersama umat manusia. Nah, kalau memang majas itu tidak boleh di dalam Al-Quran, artinya setiap lafaz itu harus diartikan secara hakiki, maka seharusnya Allah di sini bilangnya ada kata ilmun di sini. Wahwa ma'akum aina ma kuntum ilmuhu misalnya ya. Contoh yang kedua, was'alil qaryah, dan kamu bertanyalah kepada negeri. Masa negeri itu bisa menjawab pertanyaan kita? Maka maksudnya adalah ahlal Korea, maksudnya adalah penduduk negerinya. Nah, kalau misalnya harus diartikan secara hakiki, nah berarti kan pengertiannya menjadi rancu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kata Ustadz Dasman, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan istawa dengan istaulah, menguasai itu hanya menggunakan logika. Indikasinya pakai logika. Nah, ini saya mau tabayun dulu maksudnya ini apa? Apa maksudnya akal-akalan? Artinya gini. Artinya begini, aswaja itu mengartikan istawa dengan istaulah, menguasai itu hanya akal-akalan saja. Nah, kalau ini yang dimaksud, berarti itu kebohongan yang luar biasa. Kalau misalnya yang dimaksud adalah menggunakan akal untuk memahami teks dalil Al-Quran atau hadis, nah dari situ kemudian kita mengartikan istawa dengan istaulah, maka iya. Kenapa? Karena dalil itu ya bisa difahami ya dengan akal, dengan logika, nggak mungkin dengan dengkul. Lah kalau Wahabi gimana memahami teks Al-Quran dan hadis itu? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mengartikan istawa dengan istaulah itu ya berangkat dari dalil-dalil yang mereka baca, baik itu dalil yang ada di dalam Al-Quran atau dalil yang berada di dalam hadis Rasulullah. Kenapa? Karena memang takwil itu harus dilakukan ketika ada dalil. Apalagi secara bahasa, istawa diartikan istaula itu mendukung. Kenapa? Karena
Istawa itu memang memiliki banyak arti. Ditambah lagi ada pendapat ulama salaf yang mengatakan bahwa arti istawa itu adalah istaula. Ingat ya, yang melakukan takwil itu bukan hanya ulama kholaf. Ulama salaf banyak yang mentakwil. Contohnya seperti sahabat Ibnu Abbas. Beliau mentakwil. Baik, kita lanjutkan. Ustadz Dasman mengatakan kalau istawa itu diartikan menguasai, berarti Allah hanya menguasai arsy pengertiannya. Padahal kata Ustadz Dasman, Allah itu bukan hanya menguasai arsy tapi juga menguasai bumi, menguasai planet dan lain sebagainya. Sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah dijawab oleh ulama-ulama terdahulu. Misalnya Imam Al-Baihaqi mengatakan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat itu bahwa Arsy adalah makhluk Allah yang paling agung. Ketika makhluk yang paling agung itu dikuasai oleh Allah, apalagi ya makhluk-makhluk yang kecil-kecil seperti bumi dan seterusnya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu balaghah. Dan sebenarnya dalam bahasa kita Indonesia itu juga sebenarnya terjadi. Misalnya ada orang mengatakan, saya sudah mengalahkan pendekar-pendekar Indonesia. Yang pendekar saja dikalahkan apalagi yang bukan pendekar, kan seperti itu. Baik, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.